Ya, itu khas dari Klaten loh angkringan. Iya. sih, dan juga cerita tentang gimana sih Mas Mbak Klaten itu. Dengar ya Mas ini ya Mas. Oh, ada. Ya, ketika sudah ada hasil aja. Iya. Jumpa bersama kami di episode pertama Oskes 2026. Dan sebelumnya perkenalkan saya Gevira Dan saya Latisha. yang akan memandu jalannya Oskes episode kali ini. Oke Latisha, jadi kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Spesial banget. Spesial di hati kita, di hati Semansa, apalagi di hati Osmansa. Oke. Jadi boleh perkenalan dulu, mas ini sudah sangat rapi. Ada Mas Vio dan Mas Novel. Boleh perkenalan dulu dong Mas. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Fiesta Kusuma atau biasa dipanggil dengan panggilan Mas Vio. Saya merupakan wakil satu Mas Klaten tahun 2025 sekaligus Mas Klaten favorit tahun 2025. Oke, perkenalkan nama saya Naufal Rafa Mufli, biasa dipanggil Naufal. Saya merupakan wakil 2 Mas Klaten 2025. Suatu kebanggaan banget ya Latisha, kita Betul. bisa punya Mas Naufal dan Mas Vio sebagai duta wisata Kabupaten Klaten sekaligus juga purna dari Osmansa. Oke, kita langsung ke pertanyaan atau gimana ya Latisha? Boleh langsung ke pertanyaan nggak sih Mbak? Boleh banget. Oke Mas, Udah siap Mas? Udah siap banget? Aduh. Udah siap belum Mas? Insya Allah. Udah siap, Siap, ya? siap. Oke. Mau mulai dulu Mbak? boleh Latisha Oke, boleh. silakan. Jadi di sini kita bakal tanya-tanya ya Mas terkait dengan MMK, Osmansa, anak Osmansa dan lain-lainnya. Nah, pertanyaan yang pertama nih Mas. Apa saja sih kegiatannya Mas Vio sama Mas Noval yang paling berkesan dalam kegiatan Mas Mbak Klaten? Iya, boleh Mas Vio dulu. Kalau bagi saya itu semua kegiatan dari Mas Mbak Klaten itu sangatlah berarti dan juga berkesan bagi kita semua ya Pal. Betul. Tapi kalau suruh milih, saya bakal milih pada saat itu setelah grand final itu saya dan juga Mbak Awa diberikan tugas untuk menghadiri malam final pemilihan Putra Putri Lawu tahun 2025 yang notabene itu kita benar-benar baru fresh ya Pal, baru habis final terus tiba-tiba Graduate. ya final terus tiba-tiba disuruh untuk menghadiri pemilihan malam final pemilihan Putra Putri Lawu di Karanganyar pada saat itu ya, dan bertemu dengan banyak banget teman-teman duta wisata, pelaku pageant yang ada di Jawa Tengah khususnya, dan di situ kita benar-benar saling bertukar informasi dan juga cerita tentang gimana sih Mas Mbak Klaten itu, gimana sih dari yang lain sebagainya gitu. Ayo Nopal? Kalau dari aku sendiri, sebenarnya semua kegiatan di Mas Mbak itu sangat seru, sangat berkesan juga di hati. Yang paling seru menurutku itu setelah 10 besar, pengumuman 10 besar, itu nanti ada karantina, apalagi yang paling berkesan di hatiku itu waktu city tour di Kabupaten Klaten ini. Jadi kita itu mengenal budaya-budaya Klaten lewat city tour itu. Nanti juga ada wisata-wisata yang dikenalkan ke kita. Waktu itu kalau di budayanya itu kita diajari nari, terus nanti ada ngadi sariro, ngadi busono, seperti itu. Itu sangat berkesan banget. Tapi buat teman-teman semuanya, besok jangan lupa daftar Mas Mbak Klaten 2026 ya, agar bisa seperti kita ini. Iya, siap Mas. Jadi jangan lupa mendaftar, itu berarti pendaftarannya udah dibuka ya ini Mas? Udah dibuka. Betul. Udah dibuka. Sudah. Oke, teman-teman yang berminat Nah. mungkin bisa langsung kepoin IG-nya, bisa mungkin Bisa. Ya. spill IG-nya Ya. apa Mas? Mas Mbak. Di IG @Mas Mbak Klaten Pendaftaran sampai tanggal berapa sih Mas? sampai bulan Kira-kira sampai bulan Juni ya? Iya. Juni. Mungkin Gevira atau Latisha? ya, Nah. ya. Waduh. Gevira Latisha. Oke.
Jadi kalau misal merekomendasikan ke kami nih, yang kami ini kan masih pelajar ya Mas, betul. masih sekolah di SMA Negeri 1 Klaten ya. Betul. Nah Mas Vio sama Mas Nopal nih alasannya apa sih kok tetap mau ikut Mas Mbak Klaten, padahal kan di sela-sela kesibukan sekolah, terutama kayak Mas Vio sama Mas Nopal kemarin juga Osmansa yang masih ada kayak kesibukan event-event gitu. Apa sih alasannya tetap pengen buat ikut Mas Mbak Klaten gitu Mas? Aku dulu. Ya. Oke. Kalau aku sendiri pada saat itu kan juga berdepatan dengan reorganisasi Osmansa ya. Jadi saya berpikir bahwa ketika sebuah amanah itu sudah selesai, itu tandanya proses kita untuk belajar tuh juga nggak selesai sampai situ aja. Jadi saya itu memutuskan ya untuk mendaftar Mas Klaten tahun 2025 karena selain juga menambah pengalaman di Mas Mbak Klaten itu juga menambah relasi kita dengan teman-teman khususnya di Klaten dan juga mengenal berbagai wisatawan yang ada di Klaten ini. Seperti contohnya sebenarnya itu di Klaten tuh kalau teman-teman tahu ya, wisata tuh nggak harus berbasis air. Kayak mesti teman-teman tahunya cuma Umbul Ponggok, terus Kabupaten Seribu. Iya, Seribu mata air. Tapi Air. kalau teman-teman tahu namanya Candi Plausan, nah itu juga merupakan salah satu pariwisata. Tapi pariwisata berbasis budaya. Kemudian ada Religi. Indah, ya religi itu juga. di Makam Sunan Pandanaran dan juga lain sebagainya. Jadi Klaten ini bisa dibilang sebagai ikon miniatur pariwisata dunia gitu. Keren sekali ya Mas. Kalau Mas Nopal gimana nih? Kurang lebih sama sih sama Vio. Saya setuju banget sama Vio. Soalnya di Klaten itu tuh sebelum saya ikut Mas Mbak ya, itu saya ya kayak Gevira tadi, cuman taunya itu Klaten itu 1000 mata air. Tapi setelah ikut Mas Mbak dan menemukan experience baru ya. Nah, di situ tuh belajar ternyata Klaten itu tuh banyak banget wisata-wisata yang dapat dikunjungi dan itu tuh jarang ada yang di kota-kota lain. Kayak ya 1000 mata air tadi, candi-candi itu juga di Klaten itu banyak gitu. Oke, jadi sangat amat menambah pengetahuan kita dan kita jadi lebih kenal sama kabupaten kita tercinta Ya, ini pasti, ya Mas. betul. Pastinya gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Baik Mas, pertanyaan selanjutnya nih. Dampak kegiatan Mas Mbak Klaten bagi diri Mas Vio dan Mas Nopal sendiri itu serta masyarakat tuh bagaimana Mas? Oke. Boleh dijelaskan? Dari novel atau? Boleh dari Mas Coba Nopal Mas dan Nopal. Iya. Dampak untuk pribadi sama masyarakat ya. Nah, kalau dari pribadi aku itu sebelum ikut Mas Mbak itu aku orangnya itu agak malu-malu juga kalau ketemu orang untuk bermasyarakat itu juga ada rasa-rasa malu, kurang percaya diri. Tapi setelah ikut Mas Mbak, kita kan dilatih public speaking di Mas Mbak, dilatih untuk bertemu orang banyak, bertemu orang-orang yang belum kenal, nambah-nambah relasi. Nah, itu menambah pengalaman kita untuk dapat bermasyarakat lebih baik lagi, serta lebih mudah untuk public speakingnya itu lebih mudah untuk difahami masyarakat. Jadi kita itu di masyarakat itu diterimanya lebih gampang gitu loh. Gampang ya, jadi lebih dekat dengan Ya. orang-orang Betul. sekitar, lebih ekstrovert gitu. Nah, istilahnya. istilahnya dari introvert jadi ekstrovert. Ya, betul sekali. Kalau dari ekstrovert jadi makin ekstrovert. Nah, Tapi jujur susah nggak sih Mas waktu belajar public speaking itu kayak lama gitu nggak Mas? kalau dari aku sendiri ya Latisha, kalau dari aku sendiri itu karena emang aku itu pengen mencari pengalaman baru. Jadi apa yang diajarin dari Mas Mbak itu tak tangkep, terus habis itu tak praktekin di kehidupan sehari-hari. Jadi kalau prosesnya lama itu menurut aku juga enggak, tergantung orangnya juga itu. Nah, Tapi gitu. sebelumnya Mas Nopal tuh pernah nggak ikut kayak les yang public speaking atau emang udah biasa gitu ngomong? Nah, sebelumnya itu belum pernah ikut. Jadi pertama kali ini ikut Bener-bener pertama kali. betul di Mas Mbak. Tapi alhamdulillahnya udah punya kepedean dulu. Kunci Sebelumnya, utama. Kunci utama. kunci utamanya itu. Percaya diri Iya. teman-teman. Sebelumnya mungkin malu-maluin, kalau sekarang enggak. Oke, kalau dari Mas Vio nih gimana Mas? Kalau bagi saya itu
sebagai duta wisata, kita tuh memiliki tugas pokok 3 sebagai promotor, edukator, dan juga inisiator. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan title yang kita miliki itu bukan hanya sekedar pajangan, tapi bagaimana kita bisa menginspirasi masyarakat lewat aksi nyata kita sebagai duta wisata. Kan kalau kita sudah terjun di lapangan, itu artinya kita harus sudah siap. Siap untuk bertemu dengan masyarakat Klaten, bersosialisasi dengan masyarakat Klaten, dan juga siap untuk mempromosikan akan wisata yang ada di Klaten sendiri. Jadi bagi saya, di Masbak Klaten ini memicu saya untuk lebih mengembangkan skill saya, terutama ketika saya bertemu dengan kebanyakan orang, bertemu dengan teman-teman, dan juga ketika ditanyai mengenai wisata-wisata Klaten, kemudian pengalaman-pengalaman gitu juga sangatlah berdampak bagi saya. Dampak Gitu. banget ya Mas. Jadi dampaknya itu bisa dirasakan oleh diri sendiri dan juga baik juga ke masyarakat. Betul, gitu ya ya. Mas. Nah, kan tadi kan Mas Mbak Klaten ini tuh bisa bikin Mas Wia sama Mas Noval lebih dekat sama masyarakat ya. Nah, pandangannya Mas Wia sama Mas Noval terhadap Kabupaten Klaten sebagai Mas Klaten itu gimana ya Mas? Ya, oke. Kalau bagi saya itu kan Klaten ini tuh terletak di tengah-tengah ya antara Surakarta dan juga Jogja. Iya. Nah, oleh karena itu Klaten itu memiliki banyak sekali potensi sumber daya alamnya, dari wisata alamnya, wisata religi, budaya dan sebagainya. Apalagi di tahun 2025 Klaten itu mencapai wisatawan yang datang ke Klaten itu mencapai 7,5 juta. Yang notabene itu merupakan pencapaian tertinggi di Jawa Tengah. Nah, jadi Klaten ini sebenarnya itu punya banyak sekali potensi. Cuman kita sendiri yang malah nggak mengetahuinya. Malah merem ya? Iya, malah merem. Kenapa ya, kayak sering kan ya Mas kita lihat di Klaten gitu kayak aduh aku wong Klaten ya. Nah, kenapa Klaten kan juga punya banyak banget potensi. Iya. Iya, malah pada ke daerah luar Iya ya. kan? Padahal tuh di Klaten ini punya banyak sekali potensi harus kita kembangkan. Apalagi kan kita sebagai generasi muda ya, Pal. Betul. Nah, kita tuh memiliki kesempatan untuk memperkenalkan akan potensi yang Klaten punya kepada dunia luar. Apalagi kita juga sebagai agen perubahan ya. Nah, kita harus membuat sebuah gerakan agar nantinya pariwisata Klaten ini bukan hanya dikenal hanya di Klaten, tapi juga dikenal di masyarakat luar Jawa atau hingga ke mancanegara gitu sih. Nah, kalau dari aku sendiri itu kan emang Kabupaten Klaten ini tempat kota kelahiranku. Nah, sebenarnya aku ikut Masbak itu juga karena ingin lebih mendalami Kabupaten Klaten. Nah, di Klaten itu kan banyak budaya-budaya yang kayak contohnya aja Saparan Apem. Yeah. Nah, Saparan Apem itu adanya di Klaten di Jatinom tepatnya. Nah, itu kan kabupaten-kabupaten lainnya itu jarang ada yang punya seperti itu. Itu juga bisa dikembangkan untuk menjadi wisata yang wisata apa ya Mas Rio? Religi, maksudnya Budaya juga, budaya. iya. Nah, maksudnya budaya. Nah, itu juga bisa dikembangkan untuk menjadi ikonnya Kabupaten Klaten. Nah, seperti itu. Sebenarnya kalau mau ngomongin ikon Kabupaten Klaten tuh sangat banyak yang menonjol gitu ya Mas. Betul. Karena sebenarnya tuh banyak banget yang bisa dieksplor. Tapi kenapa orang-orang kayak aduh Klaten gitu. Kan kayak ada tren TikTok ya yang bikin Iya. aduh wong Klaten, padahal tuh banyak banget wisata-wisata yang benar-benar kita bisa eksplor di Klaten gitu ya kan Mas. Betul sekali. Dan juga Klaten tuh murah-murah loh sebenarnya. Ya. Nah, murah tuh. Banyak. Apalagi bagus. Klaten tuh punya itu ya, angkringan. Nah, Dek kan punyanya hidangan Klaten. istimewa. Ya, istimewa Klaten. Nah, Namanya itu. Klaten. Asli Klaten itu. Asli Klaten, otentik dari Ya, Klaten. sangat-sangat otentik. Dari mana, Vio? Dari Angkringan Bayat. Bayat. Nah, Pengen Bayat. Ya pantesan kalau ke Bayat itu tehnya udah enak sih Mas. Iya. Aslinya dari Bayat ya Iya. ternyata angkringan. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Boleh. Apa kita masuk ke Osman nih Mbak? Kita ngikut Mas Yu aja nggak sih? Mau Oke. seputar MMK lagi atau ke Osmansa? Gimana nih Mas? Mas Novel sama Mas Kita Pio? ngikut kalian ya. Iya. Kita Iya. Oke. ngikut hostnya. Siap banget. Osmansa yuk. Yuk kita masuk ke Osman saya Mas. yuk. Oke, siap.
Nah, ini ada pertanyaan spesial nih terkait dengan Osmansa. Yang pastinya Mas Vio sama Mas Noval udah tahu ya, Mas. Ya. Apa arti Osmansa bagi Mas Vio dan Mas Noval? Oke. Oke, boleh Mas Vio? Oke, kalau saya bisa menjawabnya dengan satu kalimat ini sih. Tak satu pun dari kita sehebat Kita semua. Ya, jadi moto yang kita pegang saat kita menjadi Osmansa itu sangatlah melekat ya di dalam diri kita. Bagaimana Osmansa itu bisa menjadi bukan sekedar teman, tapi bisa menjadi rumah. Rumah bagi kita untuk menyalurkan dan juga menceritakan tentang apa sih suka dan dukanya kita ketika di Osmansa, dan juga bagaimana teman-teman tuh bisa memperkuat rasa kekeluargaan baik di Osmansa. Karena di Osmansa tuh kita tuh benar-benar berasal dari latar belakang yang berbeda dan disatukan di sebuah rumah yang namanya Osmansa. Sekali lagi apa? Tak satu pun dari kita Sehebat kita semua. Jiwa biru ya, Mas. ya jiwa biru. Yes. Yes. Kalau dari Mas Noval gimana nih? Arti Osmansa bagi Mas Noval. Kalau dari aku sendiri, kurang lebih juga sama kayak Vio. Ya, pedomannya tadi untuk slogannya ya. Iya. Nah, Lagi, kita, Mas. ya lagi. Iya. Tak satu pun dari kita, sehebat kita semua. Nah, jadi Osmansa itu menurutku itu lebih dari sekedar keluarga. Karena di sini itu kita jadi tempat saling menghargai, saling mengerti sesama. Nah, yang mempunyai latar-latar yang berbeda, kita itu jadi dapat bersatu, Saling mengenal juga ya. saling mengenal, mendalami Osmansa, mendalami SMA Negeri 1, mengerjakan proja bersama. Nah, itu nanti juga memupuk rasa kekeluargaan. Ya. Lebih dari sekedar keluarga sih menurutku. Dan keluarga kayak kita jadi punya teman-teman keluarga kita yang mendukung kita. Iya, Jadi betul. juga pasti teman-teman dari Osmansa yang mendukung perjalanan Mas Iya, Klatennya Mas betul. Vio. Yes. Lebih solid. 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 Oke, gimana sih Mas impact atau dampak dari Osmansa bagi diri Mas Vio dan Mas Noval? Dari kayak yang dari paling dalam nih, impactnya nih apa sih Osmansa itu? Kalau dari aku dulu itu impact yang paling berkesan menurut aku itu kesulitannya SMA Negeri Osmansa ini. Ya, maaf. Nah, di Osmansa ini solidnya tuh luar biasa banget. biasa. Seperti ketika kita daftar Masba itu ya. Nah, seperti kita daftar Masba itu solidnya Osmansa itu dukung saya sama Vio untuk dapat menjadi juara. Jadi impact dari teman-teman Osmansa ini juga itu sangat besar bagi kita, membantu mempromosikan kita, bantu untuk kita belajar. Nah, kalau dari pribadi itu Osmansa ini mengajarkan aku untuk dapat percaya diri juga. Rasa percaya diriku muncul itu ketika pertama kali ikut organisasi yang namanya OSIS. Aku ikut organisasi itu baru ke SMA ini, SMA. Nah, itu di tahun kedua aku ikut OSIS. Nah, itu memang impactnya sangat besar sih. Karena experience baru itu mulai muncul dari Tangan terus ya betul. Mas. Yang sebelumnya belum pernah ikut organisasi yang kayak OSIS gitu. Nah, di datangan muncul. Nah, Yeah. jadi Munculnya kayak nah, bulan ada. ada. Pusing terbentuk lah. Itu. Kalau dari Mas Vio gimana nih Mas? Kalau bagi saya itu impactnya sangat besar ya, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kan di Osmansa ini juga selain kita rasa kekeluargaan yang kuat, kita tuh bisa kayak melatih diri kita untuk yang namanya itu disiplin, kemudian kerjasama dan juga komunikasi. Nah, dari Osmansa ini kita impactnya tuh sangatlah besar bagi kita ya, Pal. Betul. Terutama pada saat kita mengerjakan sebuah proja bareng. Nah, kalau kita mengerjakan sebuah proja bareng itu kunci utamanya itu adalah komunikasi. Komunikasi. Ya, Komunikasi. karena tanpa adanya komunikasi yang baik antar kita itu malah kedepannya itu dikhawatirkan malah projanya itu malah jadi berantakan Iya. karena nggak ada komunikasi yang baik. Nah, oleh karena itu
skill komunikasi itu harus bisa ditanamkan oleh setiap diri Osmansa. Kemudian bagi diri saya itu benar kata Noval tadi, melatih kepercayaan diri. Kita bisa, kan di Osmansa ini kita juga harus terjun langsung ke teman-teman yang ada di Semansa. Harus mengetahui bagaimana sih kemauan atau aspirasi dari teman-teman Semansa akan proja kita. Yang pengen gitu. Iya, yang apa ya jadinya kita juga belajar untuk memahami sesama. Ya, jadi gitu sih kalau bagi saya. Masya Allah. Jadi Osmansa sangat berimpact ya Mas Ya, untuk sangat-sangat berimpact. perjalanan kita bertumbuh dan berkembang menjadi orang gitu ya. Iya, apalagi pas kemarin tuh ya pas kita pengumuman top 10 finalis. betul. Nah, itu tuh kebetulan teman-teman kita tuh lagi rapat di salah satu rumah makan. Nah, kebetulan saya dan Noval itu nggak bisa hadir karena capek ya Pal habis itu. Nah, betul. Iya. Waktu itu baru di mana sih Vi kamu Vi? Gimana sih Pal, aku lupain? Nah, kalau waktu itu aku baru di Jogja. Iya. Baru di Jogja, di situ ada pengumuman 10 besar. Nah, itu teman-teman itu pada rame itu. Iya, di grup. rame. Jadi pada bikin video Nah, reaction iya. sendiri-sendiri. Tuh. Oh my god, semangat Mas Bapak. Selamat. Iya. Iya. Jadi import teman-teman dari Osmansa tuh gede banget ya Mas, Iya. Mas Bio dan Mas Noval. Ya, terus pas malam final juga Iya, wah. teman-teman Pada hadir ya, Osmansa Mas? hadir, ya paling kenceng sendiri. Wah, keren-keren. Teriak. Sealun-alun itu Wah, suaranya Osman Iya, paling kenceng. Oh iya, keren sekali ya. Jadi emang kekeluargaan di dalam Osmansa itu udah bagus banget yang bikin kita makin berkembang each Ya, day, gitu pasti. ya. Nah tapi kan setelah Mas Fir dan Mas Noval menjalani hari-hari sebagai Osmansa, Mas Fir sebagai ketua OSIS kita, mitra utama kita, Mas Noval juga kebetulan kakak saya di HAM. Itu kan setelah itu Mas Fio alhamdulillah dinobatkan jadi wakil 1 dan wakil 2 Mas Klaten 2025. Nah, ada nggak sih Mas yang berubah saat Mas Fio dan Mas Noval itu terpilih? Nah, perubahannya yang dirasakan ketika Mas Fio dan Mas Noval itu ada di sekolah saat udah mendapatkan titel wakil 1 dan wakil 2. Pastinya ada ya teman-teman. Kalau apalagi pas hari setelah kita pengumuman, setelah dinobatkan sebagai wakil 1 dan juga wakil 2 Mas Klaten, itu teman-teman tuh kayak lebih lebih ceria akan kehadiran kita berdua ya teman. Nah, Nepal. Terus kita jadi punya panggilan baru ya di sekolah. Iya. Jadi kayak, oh Mas Klaten, Mas Klaten, Mas Klaten. Iya. Kebanggaan sekali. Kebetulan Mas Fio sama Mas Noval juga sekelas ya. Iya. Sekelas, terus pas kita daftar itu ya photoshootnya itu ya. Iya, photoshootnya juga kita bareng. Wah, yang pasti menjadi kebanggaan kelas banget ya Mas. Ada kebanggaan Mas Klaten di kelas. Iya, betul. Untuk kelasnya Mas Fio dan Mas Noval kelas F. Iya. Nama kelasnya apa Mas? Ada namanya gitu nggak? Fabulous. Fabulous. Iya. Keren banget memiliki Mas Noval dan Mas Fio ya. Iya betul. Dari Mas Noval gimana? Adakah yang dirasakan gitu? Kalau dari aku sendiri itu pasti juga dari teman-teman itu punya panggilan sendiri tadi yang seperti yang dikatakan Vio, dan guru-guru itu kalau waktu kegiatan KBM Iya. mengajar itu pasti nanti kita disebut duluan ya Vi. Iya. Jadi ini Mas Klaten masuk nggak bisa kayak bahasa Jawa, bahasa Jawa masuk nggak bisa. Nah, jadi kita itu dijadiin contoh buat teman-teman Iya. kelas. Role model bagi teman-teman. Betul. Ya. Bener-bener role model buat seluruh orang, semua orang Iya. ya. Seluruh anak Semansa juga. Ya. Jadi ini pakai selama sebenarnya berat banget di Indonesia. Meskipun kalian cuma kain, tapi ini sebuah tanggung jawab yang Betul. berat Iya. yang ada di bahunya Iya. Mas Fio Sebagai sama Mas Noval. representasi juga kan ya Pak. Ya. Iya. Bagi amanah juga bagi kita ya. Oke. Oke, nah Mas masih terkait dengan Osmansa nih. Yang pastinya kan di Osmansa kan Mas Bio dan Mas Noval tuh belajar soal banyak banget di Osmansa. Nah, kira-kira selama menjabat di Osmansa, Mas Bio dan Mas Noval itu bisa belajar apa saja sih? Boleh dari Bebas Mas? Siapa? Nah, dari saya. Kalau dari aku itu mungkin teman-teman Osmansa juga merasakannya ya, impact yang paling besar itu pertama kita bisa menjalin kekeluargaan, menghargai juga sama kepemimpinan juga, karena
setiap prokja itu pasti kita bisa jadi pemimpin. Seperti setiap sekbid itu pasti punya prokjanya masing-masing. Jadi kita jadi ketuanya itu bisa menumbuhkan rasa kepemimpinan kita terhadap sesama. Jadi bisa saling memimpin, saling menghargai, mengetahui latar belakang semuanya, teman-teman satu angkatan maupun angkatan bawah, kita untuk dapat lebih solid lagi. Jadi nggak sekedar melakukan prokja aja. Jadi itu kita juga dilatih untuk bisa mengetahui bagaimana saling bekerja sama. Nah, orang gitu ya. Gimana caranya untuk membangun bonding sama untuk bangun chemistry. Nah, bangun chemistry. Nah, betul. Nah, chemistry. Nah. Kalau bagi aku itu sih rasa saling menghargai dan juga saling menghormati. Karena kan pasti contohnya aja ketika kita akan membuat sebuah prokja, itu kan pasti kita akan menjalani yang namanya itu kayak rapat. Nah, itu dan salah satu rasa yang harus benar-benar kita tanamkan tuh saling menghormati dan juga menghargai. Menghormati teman-teman akan pendapatnya masing-masing dan bagaimana kita bisa menurunkan ego masing-masing ya Pak. Betul. Karena ketika kita udah masuk di Osmansa ini bagaimana kita tuh bisa saling menyatukan pandangan kita agar nantinya tuh sebuah prokja yang akan kita laksanakan tuh bisa sukses. Karena keberhasilan sebuah prokja itu bukan hanya karena ketuanya, tapi bagaimana seluruh anggota itu bisa saling bekerja sama. Karena kan kalau sebuah prokja kan nggak mungkin cuma satu orang sok si acara aja, kan nggak bisa. Si acara nggak bisa berjalan tanpa adanya si perkap, humas, lomba. Nah itu jadi bagaimana tuh setiap sisi yang ada itu bisa saling menghormati akan keadaannya, ya pendapatnya dan juga saling mengerti sih ya kondisi yang ada di si-nya masing-masing itu bagaimana. Dan juga ini sih bagaimana kita bisa nantinya bisa saling menghormati juga, menghargai dan juga menyatukan rasa kekeluargaan kita. Karena balik lagi ketika kita sudah terjun di sebuah organisasi, tandanya kita sudah siap untuk bekerja. Siap untuk bekerja dan juga istilahnya melayani buat sekolah lah. Nah, gitu. Nah, menurut Mas Bio sama Mas Novel ini tuh di Semansa tuh ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan yang sangat berdampak bagi Mas Bio sama Mas Novel? Sekarang banyak banget ya kebiasaan di Semansa. Kalau bagi aku disiplin sih Pak. Disiplin pada saat kita di sekolah. Karena kan kita sudah sewajarnya anak sekolah itu harus bisa untuk menaati segala peraturan yang ada di Semansa. Bagaimana kita bisa berangkat dengan tepat waktu dan juga bisa, contohnya aja peraturan di Semansa itu terkait dengan potongan rambut ya Val. Betul. Nah itu kan di Semansa itu potongannya itu harus pendek atau 321. Nah jadi ketika rambut kita tuh udah panjang dikit, kita sudah merasa udah merasa harus udah panjang nih harus potong daripada besoknya kena razia kan, udah malah gimana. Jadi malamnya atau hamil satu sebelumnya kita juga udah harus potong. Iya, istilahnya sadar diri lah akan penampilan kita gitu. Kemudian itu sih kebiasaan literasi. Ya karena literasi itu sangat digaungkan oleh Bu Tantri ya. Apalagi kita besok juga akan tes ke perguruan tinggi, di mana salah satu subtesnya itu juga tentang literasi. Nah, kemudian dari kelas 10 itu sudah dibiasakan literasi 15 menit sebelum KBN berlangsung. 10, 11, 12, tapi perbedaannya itu ketika kita di kelas 12 itu literasi bahasa Inggris menggunakan novel. Jadi bagaimana pada saat kita masuk ke kelas 15 menit sebelum KBM itu kita juga baca-baca nih, kok ini gimana sih, gimana alurnya, dan itu memacu diri kita untuk kayak menambah skill kita dalam membaca dan juga memahami itu. Kalau dari aku kurang lebih juga sama kayak Vio. Nah, kedisiplinan di Semansa ini menjadi salah satu yang paling mengacu juga ya. Karena kedisiplinan di Semansa itu
sangat harus disiplin. Iya. Harus digaungkan. Harus banget. Wajib. Harus banget disiplin pol. Betul. Iya, wajib. Nah, kayak tadi yang dibilang Vio untuk rambut. Nah, rambut Harus banget pol harus itu. banget ya. Itu harus banget. Kalau enggak nanti udah disikat itu, sikat habis tuh. Nah. Baik. Ada contohnya mungkin. Nah, tuh. Terus untuk nggak boleh terlambat juga. Kalau terlambat nanti nggak boleh ikut di 3 jam pelajaran pertama. Ya. Nah, itu nanti juga untuk peraturan-peraturan yang lain seperti nanti SP1, SP2, SP3 itu nanti ada ini apa namanya? Peringatan sama pemanggilan orang tua dulu juga. Udah sampai SP3 ya tau. Betul. Nah, sama ini sih, kalau yang aku agak berkesan, sangat terkesan, nggak agak ini, sangat terkesan untuk di saya itu kalau ada orang yang bolos. Iya. Nah, kalau di sekolah-sekolah lain itu mungkin kalau bolos itu dibiarin aja ya. Iya. Nah, kalau di Semansa itu pasti dicari sama wali kelasnya. Nah, betul. dicari sampai ketemu. Rumahnya. Nah, sampai dapat. Iya. Nah, Oh iya. iya. Oh iya deh. Pasti pernah ya. Oh. Kebetulan bukan pengalaman saya deh. Alhamdulillah. Tapi pernah lihat ya? Ada lah. Iya, ada lah. Oke. Nah Mas, kan Mas Vio sama Mas Noval nih pastinya kan merasa capek. Apalagi kan Mas Vio sama Mas Noval sudah menjabat sebagai Wakil 1 dan Wakil 2 Mas Klaten. Apalagi di Semansa itu kan juga banyak banget ya Mas pastinya kegiatan. Dan apalagi Dan pastinya ketika- kegiatan di luar juga. Betul, di luar juga. Belum internal waktu Semansa gimana. Nah pertanyaan ini Mas, pernah tidak Mas Vio dan Mas Noval itu merasa capek ketika cukup banyaknya kegiatan? Jika pernah, bagaimana Mas Vio dan Mas Noval itu menghadapi hal tersebut? Kalau Dari Mas Vio dulu. tentunya kalau capek itu pernah ya. Iya. Setiap orang pasti pernah merasakan yang namanya capek. Tapi ketika saya udah capek itu, saya sebisa mungkin tuh istirahat. Kalau capek ya istirahat, ngecas energi lagi lah istilahnya. Jadi ketika kita setelah istirahat itu casnya full, kita bisa berinteraksi lagi, kayak berkegiatan lagi. Tapi jangan sampai ketika kita capek itu kita malah merugikan banyak orang. Kan ada kan, misal ada orang yang capek tapi dia tuh emosi, moodnya nggak stabil gitu kan. Jadi sebisa mungkin saya meminimalisir yang seperti itu. Stabilkan emosi itu. Ya, menstabilkan emosi. Kalau capek ya istirahat secukupnya. Jadi lebih kayak mengambil ruang sendiri dulu. Iya, betul daripada sekali. Bikin kesel orang lain. Iya. gitu lah. Kalau apa? Kalau dari aku sendiri, ya betul sih yang dikatakan Vio. Tapi aku juga pernah ngerasa capek kok, teman-teman. Untuk kebanyaknya kegiatan itu juga pasti ada rasa capeknya. Tapi balik lagi ke hatiku sendiri karena ini juga dari hati. Mengikuti kegiatan ini juga dari hati. Jadi udah ada rasa seneng sendiri. Iya. Jadi capeknya itu nggak begitu kerasa. Nah, Karena tapi jalannya juga sambil happy. Iya, Betul. enjoy. Udah diniati lah Pak. ya, udah dapat amanah juga. Iya. Tapi pernah nggak sih Mas kayak bener-bener dar dari kanan Iya, kiri depan betul. belakang tuh Bentrok gitu. oh, kayak Saling tumbuk. Ya. Banyaknya kegiatan gitu Mas, sampai nggak ada waktu istirahatnya gitu. Itu pernah sih. Kalau dari pengalamanku sendiri, ketika Osmansa itu ada Prokja dan kita baru mau seleksi Mas Mbak ya, Iya, itu itu. sangat MPLS. Nah, iya iya. itu rasanya udah sangat capek banget. Tapi balik lagi karena di Osmansa itu juga orangnya seru-seru, Iya. nah, kekeluargaannya juga terjaga. Nah, jadi moodnya itu naik lagi. Iya. Jadi nggak kerasa sama sekali untuk capeknya itu nggak kerasa. Jadi nanti pagi-pagi harus ngerjain MPLS itu, bimbing adik-adik MPLS, pulangnya harus belajar untuk seleksi Mas Mbak. Nah, itu nggak kerasa sama sekali. Iya. Saya Mas. Soalnya ada support happy juga. Iya, sudah Iya. diniati dari hati lah. Betul. Dan support juga dari teman-teman Osmansa. Dari kesibukannya itu cara ngatur waktunya gimana sih Mas? Kayaknya banyak banget gitu Iya. kesibukannya. Oh, kalau dari saya itu tentunya kewajiban kita sebagai seorang pelajar kan juga belajar. Nah, kewajiban utamanya kan juga harus dilakukan.
karena kita juga masih sekolah ya Pak. Betul. Tentunya kita juga mau lulus dengan predikat yang baik. Iya. Nah, kemudian kalau cara mengaturnya itu saya selalu membuat skala prioritas sih. Bagaimana? Contohnya aja ketika saya dihadapkan dengan berbagai kegiatan, itu saya memilih untuk melaksanakan kegiatan itu yang sekiranya penting, paling penting dan juga kayak peran saya itu lebih besar di kegiatan itu. Ya, kalau semisal ya ada 2 kegiatan yang mungkin bertabrakan dan di mana di salah satu kegiatannya itu peran saya lebih besar. Nah, saya mungkin akan memilih itu. Dan juga kan di Osmasa kan saya juga punya yang namanya tuh Mitra Muda 1, Mitra Muda. Nah, mungkin nanti di kegiatan yang satunya ini saya bisa meminta tolong Mitra Muda saya untuk menggantikan saya, karena saya juga punya kegiatan yang lain yang peran saya itu lebih besar atau lebih penting di kegiatan tersebut gitu sih. Iya. Mas Nova? Kalau dari aku sendiri juga kurang lebih sama kayak Vio, jadi schedule jadwal yang pertama, Iya. memprioritaskan yang utama dan melihat peran kita itu lebih besar di mana, lebih berdampak di mana. Kalau misal ada 2 kegiatan nih, nah yang pertama itu harus banget kita misal jadi ketua. Iya. Nah, itu aku lebih mending untuk ikut di kegiatan pertama karena kalau di kegiatan kedua itu masih banyak yang bisa menggantikan posisi saya di situ. Gitu. Oke, jadi pinter-pinternya kita untuk menempatkan Iya. diri kita juga. Iya, betul sekali. Membagi-bagi Iya. gitu ya. Kalau bisa membelah diri jadi 2 ya. Amuba. Tiga. Iya, Osmansa, MMK, anak Osmansa. Iya. Jadi 3. Oke. Aja ada lagi? Mungkin dari saya cukup itu aja sih Mbak. Oke, tapi dari Mas Novel sama Mas Fio boleh nggak sih di-spill kayak dari tadi kan kita membahasnya tentang Mas Mbak Klaten, Iya. Osmansa, kegiatan belajar mengajar di Osmansa. Tapi Mas Fio sama Mas Novel itu juga ada nggak sih kayak kegiatan berorganisasi lain di luar 3 itu tadi kayak ikut apa gitu yang Oh juga iya. menjadi kesibukannya Mas Novel Betul. sama Mas Fio. Setahu saya Mas Novel itu ikut satu gema ya Mas? Iya. Iya, betul. Nah, Betul. Kalau aku sendiri, boleh bebas Mas? Dari oh iya, Iya. kalau saya itu kebetulan kemarin tuh sedikit cerita ya pada saat FLS 3N. Oh iya. Ya, kan sama Kevira juga kan. Sama Kevira Ya. juga. Jadi saya itu punya pelatih dan juga bergabung di salah satu sanggar, namanya Sanggar Sanggar Kayuwangi. Kayuwangi. Nah, di mana pada saat FLS itu saya benar-benar dilatih, dibimbing banget sama Mas Alvin pada saat itu ya. Bagaimana saya bisa mengekspresikan dan juga membawakan puisi saya itu dengan sebaik mungkin, dan alhamdulillah berdampak juga sih. Alhamdulillah dapat juara. Iya, benar, dapat juara. Iya, alhamdulillah. Kalau dari aku sendiri seperti yang disebutkan Latisya tadi, aku juga ikut satu gema, itu sebuah komunitas organisasi itu ngajar adik-adik SMP kayak mau menyatukan forum OSIS. Paten-paten itu adik-adik SMP itu, jadi mau jadi promotor gitu. Di situ pengalaman saya itu juga sangat banyak, nambah experience situ. Mengajarkan satu gema itu mengajarkan banyak sekali untuk saya. Nah, sedikit cerita juga, sebelum ikut Mas Mbak itu saya juga ikut Paskibraka. Ya, Paskibraka Jawa Tengah. Alhamdulillahnya Mas Paspro. nah, aku ikut di situ. Sebetulnya untuk persiapannya itu menurut aku juga kurang ya. Mungkin kalau bisa dimaksimalkan lagi, bisa lah nasional. Tuh. Paspro juga keren banget. Ya, Alhamdulillah. Oke, jadi ternyata Mas Novel sama Mas Fio itu benar-benar sangat aktif, nggak hanya di sekolah, tapi juga di lingkungan masyarakat juga di Mas Mbak Klaten, di Osmansa sangat aktif dan kalian bisa membagi waktunya dan tetap aktif di semuanya. Oke, jadi karena ini pertanyaannya udah habis, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Betul. Yang pasti bakal lebih seru ya Kak? Iya. Oke, jadi sesi selanjutnya adalah sesi games ya Mas. Jadi kita ada games pernah nggak pernah. Oke. Siap. Ini Mas Pio dan Mas Novel bisa di depan. Oke Mas, jadi kita akan menjelaskan teknisnya dulu ya Mas. Jadi di sini ada
beberapa pertanyaan nih, sudah lumayan banyak. Nanti pertanyaannya itu terkait pernah nggak pernah. Kalau pernah nanti ditunjukkan yang bagian hijau. Iya. Kalau nggak pernah berarti yang Warna merah. ya. Oke. Kita langsung mulai aja ya Yes. untuk sesi pernah nggak pernah. Oke, kita ambil. Kita ambil ya. Mas Novel sama Suya aja atau kita? Oh kita aja yang baca Iya, dulu ya. iya. Oke, nanti saya ambil. Boleh ya, Mas? Oke. Langsung kita bacakan di sini. Kembali. Oke. Nah, ini nih, Mas. Pernah nggak pernah dijauhin teman karena terlalu sibuk? Bareng ya Mas? Oke. Bareng. ya. Oke, pikir dulu. 3, 2, 1. Oke. 1, 2, 3. Oke. Mas Novel. Mas Novel pernah. Iya. Jelasin, Mas. Kenapa gitu? Kenapa kok pernah? Iya, kenapa kok pernah, Mas Novel? Cerita ya teman-teman. Nah, itu karena banyak kesibukan itu saya udah ada janji, misal udah ada janji sama teman-teman rumah buat nanti rapat untuk keberlangsungan kayak forum remajanya di Bisa. desa. Nah, itu tapi nanti tabrakan sama kegiatan-kegiatan lain. Nah, yang di situ seperti yang tadi dibilang di awal, untuk skala prioritas saya lebih memilih untuk yang saya prioritaskan. Nah, jadi saya memilih untuk yang acara kegiatan yang lebih penting. Nah, di situ teman-teman itu juga mungkin ada rasa agak kesel juga karena nggak pernah ikut rapat, nggak pernah ngapa-ngapain. Nah, jadi terkadang itu mereka emosinya meluap sehingga menyebabkan terjadi agak crack. Nah, itu. Ya, Mas. Tapi itu semua bisa diminimalisir dengan cara komunikasi itu tadi. Mungkin komunikasi saya saat itu emang kurang baik juga. Kurang baik, Iya. kayak mungkin saking sibuknya kayak jadi lupa untuk mengkomunikasikan Atau mungkin ada janjian sama teman nih, Mas, sorenya mau main dan ada kegiatan dadakan itu ya, Mas. Nah, mungkin jadi kan mereka BT juga kan. Dan ditungguin gitu. Iya. Kalau Mas Wia alhamdulillah nggak pernah nih ya Mas. Alhamdulillah nggak pernah. Soalnya tuh teman-teman juga udah paham. Ya kayak aduh, Mas Wia kan sibuk. Iya. Jadi kalau misal mau main itu saya yang ditawari. Tapi ada kegiatan enggak? Kalau nggak ada ikut aja gimana? Nah gitu. Kalau enggak ya mungkin teman-teman janjian sih dari jauh-jauh hari. Kalau tanggal segini kira-kira bisa enggak ya? Kalau saya bisa ya saya bilang bisa. Kalau enggak ya saya bilang nggak bisa gitu. Skip sih gitu ya. Oke. Lanjut ke next question ya Sekarang Mas. sudah kita ambil. Oh, boleh. Itu nggak semua. Oke. Pernah nggak pernah merasa grogi saat ngomong di depan banyak orang? Kita hitung ya, Mas. 1, 2, 3. Pernah. Iya, pastinya pernah. Pastinya pernah, Pastinya ya? pernah. Kayaknya sekarang juga lagi grogi ngomong di depan Mas Yo dan Mas Nova yang sangat keren ini. Betul. Oke. Kenapa sih Mas pernah? Kayak kelihatannya tuh Mas Nova dan Mas Yo kalau ngomong tuh selalu terlihat lancar dan wow gitu. Luar biasa gitu, Bang. Iya. Ya, kalau bagi saya itu walaupun kita udah punya banyak jam terbang, cuman kan yang namanya rasa grogi kan pasti selalu muncul ya kan. Ketika kita akan public speaking di depan orang banyak, apalagi kalau kita dimintanya itu dadakan. Nah, kayak belum ada persiapan, belum ada latihan sebelumnya, tiba-tiba disuruh kayak semacam sambutan kan sudah dadakan kayak. Lucu gitu ya. Ya, tapi bagaimana nantinya ketika kita sudah di depan banyak orang tuh rasa grogi itu jadi nggak kelihatan karena kita bisa meminimalisir. Salah satunya adalah kalau saya tuh sebelum maju tuh saya selalu doa dan juga diem tenang menstabilkan mood saya dan juga memikirkan ya apa yang akan saya katakan ketika di depan orang, apa yang akan saya laksanakan dan juga kira-kira bagaimana sih saya bisa mengatur kata-kata saya, diksi saya agar sesuai dengan kondisi atau sesuai dengan orang-orang yang datang, audiens yang datang, dan disesuaikan juga lah dengan
audiensnya. Siapa? Kalau dari aku sendiri pastinya gak pernah sama kayak Vio. Kalau waktu disuruh sambutan, dadaan, apalagi dadaan itu. Tapi menangnya kita itu, jam terbang kita itu udah banyak. Iya. Nah jadi rasa PD-nya itu lebih tinggi ya. Nah, jadi kita karena jam terbangnya udah banyak juga, jadi udah agak terbiasa lah dengan public speaking. Jadi bisa mengatur bagaimana kata-kata yang keluar dari kita itu bisa dipahami oleh banyak orang, Iya. audiensnya. Boleh tanya dulu nggak nih Mbak? Boleh Mbak. Nah, tanya dulu ya Mas. Pernah nggak nih Mas Vio atau Mas Noval nih, waktu lagi public speaking, ternyata dengan public speaking itu Mas Vio sama Noval tuh ternyata ada salah kata, atau mungkin kayak ngeplain tiba-tiba gitu kan? Mungkin waktu sambutan atau waktu lagi ngomong gitu. Nah, kira-kira tekniknya gimana nih Mas Noval sama Mas Vio gimana cara memperbaikinya gitu? Kalau dari saya tuh kuncinya tuh tenang Benar. dan juga nggak panikan. Karena kalau misalnya kita panik, itu tuh audiens juga malah kelihatan panik juga. Oh iya betul. Jadi kayak kitanya panik, tapi teman-temannya juga panik. Jadi bingung. Tapi kalau kita udah tenang, terus kayak bisa contohnya kalau kita nge-play itu, mungkin kita bisa sekali berinteraksi dengan audiens. Nah, berinteraksi dengan audiens dan juga pada saat berinteraksi itu memikirkan apa sih yang akan kita ucapkan setelah ini. Jadi kelihatan nggak ngeblank gitu sih kalau lagi berinteraksi dengan banyak orang. Kuncinya tenang gitu sih. Tenang ya. Ya, tenang. Terus sih apa yang dikatakan Vio, kuncinya itu tenang dan sebisa mungkin itu pede aja. Ya. Pede aja apa yang kita ucapkan. Nah, kalau sesekali ngeblank, nah itu kuncinya juga tenang dan bisa menguasai Ya. menguasai audiens juga, menguasai apa yang akan kita katakan selanjutnya. Dan sebelumnya itu kita ketika ngomong gini tuh harus memikirkan kata-kata selanjutnya ya. Kan tema-tema selanjutnya yang akan kita ucapkan. Iya, Mas. Tuh. Jadi intinya itu kan kalau jadi spotlight ya mau nggak mau harus terlihat baik-baik saja di tengah Iya. kacau ya pikiran gitu ya. Oke, ini next lagi Kita ya. lanjut. Udah nih. Ini apa? Ini sebentar ya Mas, ini ya Mas. Oh, ada jalan. Ambil ini. Oke. Ada nama orang. Ya sorry ya Mbak ya. Oke Mas nih, pernah nggak pernah merasa stres karena banyak kegiatan? Oke, gitu Almira. Oke. 1, 2, 3. Oh, Oke. Oke, masuk Berarti Mas Noval ini tipe orang yang super santai ya Mas. Betul. Kayak let it flow. Ikuti aja. Itu biasa alurnya ya Mas. Mas Yus, stres kenapa Mas? Sebenarnya itu bukan stres ya, cuman kayak lagi banyak pikiran dan yang lagi kita pikiran itu juga banyak. Iya. Jadi kayak pressure juga tuh. Berarti pas tekanan dari akademi, terus kesehatan dari mahasiswa, terus kegiatan yang lain juga. Tapi bagaimanapun juga the show must go on. Jadi kita harus ya bagaimanapun kita akan menghadapi itu semua. Jadi bagaimana kita bisa menghadapinya dengan jalan keluar yang baik, dengan cara yang tenang, dan juga bagaimana kita nggak kelihatan stres di depan teman-teman. Gitu sih. Kayak udah terlanjur jalan daripada Iya. balik Iya. Sekali nyebur basah sekalian. Nah, bahasa sekalian. Kalau Mas Noval, berarti Mas Noval santai banget dalam menghadapi segala masalah itu sampai. Alhamdulillahnya itu didasari dengan rasa seneng dulu sih. Iya. Rasa seneng itu nanti semuanya jadi kayak kegiatan semuanya itu seru. Kayak kelihatan fun aja. Ini gitu. fun aja, nggak ada rasa stres. Kalau stres itu nggak ada, mungkin capek. Nah, Iya. capek itu ada pasti. Asik aja gitu ya Mas. Asik. Soalnya juga ketemu teman-teman itu juga rasanya juga seneng juga. Ngecas energi. Iya, Ngecas energi ya, Mas. ngecas energi. Betul. Betul.
Oke, jadi untuk sesi games pernah nggak pernah sudah cukup 3 question aja ya Mas. Selanjutnya ini ada juga yang udah kemarin kita sempat post di Instagram Osmansa question box, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Osmansa. dari followers Iya, Osmansa gitu. betul. Oke, kita langsung masuk ke question box aja ya Mas. Oke. Jadi question box yang pertama, tips and trick bagaimana menggunakan media sosial untuk social branding. Nah, kan kita lihat IG-nya Mas Vio sama Sukoni Mas Noval. sangat-sangat keren ya Mas. Kayak kelihatan rapi dan Betul. wow, followernya juga banyak. Iya. Oke. Kalau dari saya tuh yang penting kunci utama ketika kita akan membranding kita di sosial media itu adalah punya niat terlebih dahulu. Karena apapun yang didasari dengan rasa niat, itu pasti kita menjalannya juga akan enjoy. Nah, ketika kita akan membranding di sosial media itu, tandanya kita udah siap buat dikenal banyak orang, Iya. dijudge banyak orang. Dan bagaimana kita bisa, istilahnya tuh, cacian makian tuh nggak kalian dengerin. Kita bisa apa ya, membuangnya sejauh mungkin. Betul. Tapi ketika ada kritikan tuh kita bisa menampungnya dan juga sebagai Evaluasi ya, Wi. bagi diri kita ketika kita akan membrandingnya. Contohnya aja ketika di kegiatan Masbak ya. Kegiatan Masbak itu kan kita juga pasti akan memostingnya di sosial media atau sekedar foto atau video. Itu pun juga pasti akan dikenal, apalagi pas kita di sebuah objek wisata dan kita memostingnya di sosial media dengan ada, kan di Instagram kayak ada location-nya tuh. Nah, jadi ketika kita memosting, otomatis teman-teman itu juga ikut penasaran. Iya. Kira-kira di mana sih itu? Kira-kira kok seru sih? Jadi kayak pengen dateng. bagus sih, Iya, kok gitu bagus ya. sih. Jadi, dan salah satu tips untuk menaikkan jumlah wisatawan yang ada di Klaten itu adalah dengan cara memberikan impresi yang baik. Oh iya. Ketika teman-teman tuh datang berkunjung ke Klaten, bagaimanapun kita sebagai tuan rumah itu bisa nge-treat mereka itu dengan sebaik mungkin. Karena bagaimanapun pengalaman mereka ketika datang ke Klaten, cerita-cerita mereka ketika datang ke Klaten itu akan mereka salurkan ke teman-teman mereka. Jadi kesan yang baik itu sangatlah penting bagi kita sebagai duta wisata pun juga, karena cerita-cerita yang baik yang kita tuarkan ke teman-teman mereka, hal-hal baik yang kita ceritakan ke teman-teman mereka itu akan mengundang wisatawan tuh datang ke Klaten sebagai wujud dari impiannya tentang Klaten itu juga sendiri. Kalau dari aku sendiri, untuk membranding itu juga yang pertama itu niat, yang kedua itu pede. Ya, Pede akan dirinya sendiri. Kalau nggak pede, gimana caranya mau branding? Mau posting aja nggak berani. Nah, iya. Nah, yang ketiga itu pasti kalau kita baru membranding sesuatu, misal kita post sesuatu, pasti banyak cacian dan hinaan. Nah, itu jangan, nggak usah terlalu didengerin dengan itu. Nanti kita balasnya ketika sudah ada hasil aja. ya. Dan juga tuh kuncinya tuh konsisten ya, Pak. Betul. Ya. Konsisten posting, konsisten untuk membranding. Dan kalau kita waktu ada event-event Masbak itu ya, Vi, kalau kita foto terus kita posting di Instagram, nah seperti yang dibilang Vio tadi, seperti ada location-nya tadi, kita itu juga tidak cuman membranding diri kita sendiri, tapi juga membranding wisata-wisata yang ada di Kabupaten Klaten. Influence orang lain. Iya, betul Betul. sekali. Mereka tertarik gitu ya Mas. Tuh. Jadi peran sosial media Iya, betul. sama Mas Noval itu juga sebagai sarana promosi Iya. Kabupaten Klaten Iya. Betul. sebagai salah satu pengembangan tugas sebagai duta wisata Iya, ya duta Mas. wisata Klaten. Oke, ada next question nanti Chef. Oke, boleh Mbak Devira next question? Next questionnya yaitu kalau waktu bisa diulang nih Mas, apakah Mas Vio sama Mas Noval masih mau mendaftar jadi Mas Klaten? Kalau dari saya tuh mungkin sebentar.
Di Masba itu kita mendapatkan banyak sekali experience, tapi terlalu indah untuk diulang. Jadi ketika saya pemilihan dulu, bagaimana seluruh usaha dan juga kerja keras yang saya curahkan pada saat pemilihan kemarin, itu saya maksimalkan kemarin. Karena ketika saya ingin mendapatkan sesuatu, saya juga harus bekerja keras agar nantinya saya bisa mendapatkan apa yang Hasil. saya dapatkan. Iya. Karena usaha dan doa itu juga harus balance. Ya, itu sih. Kalau Mas Nopal sendiri? Kalau dari aku sendiri, untuk mengulang juga terlalu indah untuk diulang. Jadi kalau pertanyaannya tadi apakah tetap mau ikut Masba? Nah itu pasti aku tetap ingin ya teman-teman untuk ikut Masba. Kenapa? Karena ya itu tadi, untuk tradisi budaya di Klaten itu sangat banyak. Aku mengenal Klaten lebih dalam itu karena Masba, mulai dari tradisinya, budayanya, ikon-ikon Klaten, wisata-wisatanya itu mulai dari Masba. Masba ini mengajarkan banyak hal yang jadinya menambah pengalaman, menambah pengetahuan. Jadi seperti itu Indra. Ya, apalagi kan waktu itu juga saya percaya bahwa generasi muda yang ada sekarang itu juga sangatlah berpotensi besar. Jadi tahun ini di pemilihan masyarakat tahun 2026, ayolah teman-teman join generasi muda Klaten, karena kita juga sebagai generasi muda kan juga berperan besar. Nah, Berperan besar akan kemajuan dari Kabupaten Klaten. Klaten sendiri, gitu sih. Oke, selanjutnya ini masih di question box ya Mas. Nah, jadi apa pandangan Mas Vio dan Mas Nopal terhadap Kabupaten Klaten sebagai Mas Klaten? Saya dulu. Oke. Jadi itu question box ya, berarti udah question box ya. Dikasih ya. Udah, question box-nya udah Mas, question box-nya. Oke. Lanjut lagi ya, nanti kita. Oke Mas, jadi Mas Vio sama Mas Nopal berarti masih tetap ingin ya kalau daftar, tapi kalau diulang terlalu indah, tapi terlalu manis juga untuk Iya. dilakukan. Iya. Masih di lagu. Oke. Untuk terakhir nih, untuk closingan, adakah kata-kata motivasi dari Mas Vio sama Mas Nopal buat teman-teman audiens sekalian? Iya. Buat teman-teman semuanya, selagi masih muda, gunakan waktu yang kalian punya itu dengan sebaik mungkin. Karena masa muda itu nggak akan pernah kita bisa ulangi lagi. Bagaimana kita carilah relasi sebanyak mungkin, carilah pengalaman sebanyak mungkin, dan juga carilah experience sejauh mungkin. Karena bagaimanapun juga, kita masa muda itu juga nggak akan pernah bisa diulang 2 kali. Dan juga kalau kalian gagal, ngerasa gagal, itu nggak apa-apa, bangkit lagi. Tuh, gagal lagi, bangkit lagi. terbentur. Ya. Jadi kalau teman-teman ngerasa kalau kok ini gagal, terus bagaimana kita bisa menggunakan kegagalan itu sebagai guru terbaik. Guru terbaik untuk kita tampil lagi dengan versi yang terbaik lagi. Dengan versi terbaik dari diri kita sebagai pelajaran atas kegagalan kita sebelumnya. Dan juga kalau teman-teman merasa kok capek atau kok rasanya berat banget, itu nggak apa-apa. Suatu saat ketika teman-teman udah tua nanti, teman-teman pasti akan bersyukur bahwa hari ini teman-teman nggak akan pernah merasa untuk kayak istilahnya menyerah. Iya. Di masa muda nanti teman-teman nggak akan pernah akan bersyukur karena teman-teman hari ini tidak menyerah. Jadi lebih baik kecewa karena gagal daripada kecewa menyesal nggak pernah mencoba. Iya, Sekali. betul sekali. Iya. Kalau dari Mas Nopal nih, apakah ada kata-kata motivasi gitu? Kalau dari aku,
beranilah mencoba, beranilah untuk gagal. Karena kegagalan itu awal dari kesuksesan. Kegagalan itu kalau kata orang-orang kesuksesan yang tertunda. Nah, jadi kalau kalian gagal itu jangan merasa kayak ya udahlah, nanti besok aku nggak mau lagi ikut ini. Nah, itu salah ya teman-teman. Jadi kalau kalian gagal, bangkit, motivasi, evaluasi, tampil yang terbaik untuk menggapai mimpimu itu. Oke, sangat keren banget kata-kata motivasinya yang bahkan juga memotivasi diri saya sendiri juga, apalagi untuk teman-teman. Oke, jadi terima kasih banyak Mas Naufal dan Mas Vio yang sudah menyempatkan, sudah meluangkan waktunya untuk hadir berbincang bersama kami di Oskes 2026. Oke, ya. Baik, terima kasih untuk Mas Vio dan Mas Naufal juga. Saya selaku pemandu hari ini mohon maaf sekali jika masih banyak salah kata dalam penyampaian pertanyaan ataupun apapun, kami minta maaf ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Nah, jangan lupa juga ya teman-teman buat daftar Mas Mbak Klaten Tahun 2020. Wajib ya teman-teman. wajib Instagramnya. Gas. Gas. Oke. Mudah berkelana, tua bercerita. Nah, Iya. Mudah berkelana, tua bercerita. Kok cadel. Ya oke, terima kasih Mas Naufal dan Mas Vio. Sampai jumpa teman-teman di episode Oskes selanjutnya. Bye. bye.